Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Mobil bermuatan jerigen BBM terbakar, menyambar 5 mobil dan 3 kios bengkel di Tegal. Unjuk rasa tolak revisi Undang-Undang Pilkada di sejumlah wilayah di Jawa Tengah diwarnai kericuhan. Polisi masih menyelidiki penemuan mayat separuh badan di Brebes. Ada bekas benda tumpul dan tajam di tubuh korban. Mahasiswa dari berbagai universitas di Jawa Tengah berunjuk rasa menolak revisi UU Pilkada oleh DPR RI. Unjuk rasa berlangsung ricuh, diwarnai perobohan pagar DPRD hingga bentrokan mahasiswa dengan polisi. Mahasiswa dan polisi terlibat bentrok di alun-alun Purwokerto. Mereka saling dorong, melempar botol dan saling pukul. Kericuhan ini terjadi saat mahasiswa berunjuk rasa menolak rancangan Undang-Undang Pilkada. Mahasiswa memaksa masuk ke dalam gedung DPRD Banyumas, namun mereka dihalau. Unjuk rasa dimulai sejak Jumat siang hingga malam hari. Polisi menggunakan meriam air untuk membubarkan kerumunan massa. Unjuk rasa pun berakhir pada pukul 8 malam. Unjuk rasa penolakan RUU Pilkada di Kota Semarang juga berlangsung ricuh. Situasi memanas ketika mahasiswa gabungan dari berbagai universitas merobohkan gerbang gedung DPRD Provinsi Jawa Tengah. Polisi menggunakan gas air mata dan meriam air untuk membubarkan massa. Dalam unjuk rasa ini, demonstran menuntut DPR membatalkan keputusan RUU Pilkada. Mereka juga menolak adanya praktik nepotisme dan politik dinasti yang saat ini dilakukan pemerintah. Yang kami tentunya kami mendesak untuk DPR RI membatalkan RUU Pilkada pertama. Kedua, kami juga mendesak untuk KPU menjalankan amanat dari Mahkamah Konstitusi bahwasanya terkait keputusan Pilkada yang kemarin Mahkamah Konstitusi berupaya menunjukkan bahwa itu kembali, tapi ini ditolak. Juga kemudian kami praktik politik dinasti ini banyak dilakukan oleh rejim saat ini gitu. Ratusan mahasiswa dari berbagai universitas di Kota Tegal juga turun ke jalan. Mereka berunjuk rasa di depan gedung DPRD mendesak legislatif mendukung keputusan Mahkamah Konstitusi dalam menentukan ambang batas usia pada pilkada nanti. Ketegangan mereda setelah Ketua DPRD Kota Tegal menemui demonstran. Ratusan mahasiswa di Soloraya juga menolak revisi Undang-Undang Pilkada di Balai Kota Solo. Bentuk kekecewaan mereka dituangkan dengan kritikan yang dituliskan di spanduk. Mahasiswa jalan mundur sebagai simbol mundurnya demokrasi di Indonesia. Mahasiswa juga membawa pocong sebagai simbol matinya demokrasi di Indonesia. Unjuk rasa sempat menimbulkan kemacetan di Jalan Sudirman. Tim Liputan melaporkan. Ratusan petani di Sukoharjo menggelar unjuk rasa di kantor Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo di Kartasura, Sukoharjo. Para petani meminta penundaan penutupan Dam Colo Timur yang berdampak pada gagal panen. Unjuk rasa petani yang tergabung dalam Paguyuban Petani Pengguna Air P3A mendatangi kantor BBWS Bengawan Solo. Mereka menolak rencana penutupan Dam Colo pada 1 Oktober mendatang. Alasannya, penutupan Dam Colo bisa berdampak pada puso atau gagal panen. Akhirnya pihak BBWS Bengawan Solo menyepakati tuntutan para petani dengan menjamin pasokan air dan menunda penutupan Dam Colo. Ya, Badan Pengawas Pemilu Kota Salatiga meluncurkan peta kerawanan Pilkada 2024. Pemetaan ini diharapkan dapat mengidentifikasi potensi kerawanan serta potensi pelanggaran melalui indikator yang menjadi ukuran kerawanan. Peta kerawanan Pilkada diluncurkan bersamaan dengan sosialisasi pengawas pemilu partisipatif pada Kamis pekan lalu.
Peta kerawanan pilkada dibuat sebagai langkah antisipatif untuk mencegah potensi masalah dalam penyelenggaraan pilkada. Potensi kerawanan diharapkan dapat dikelola dan dimitigasi bersama stakeholder sehingga setiap gangguan dapat dicegah sedini mungkin. Netralitas ASN juga diharapkan dapat dijaga dalam pilkada mendatang. Memetakan kerawanan itu menjadi 3 tingkatan, yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Untuk tinggi itu biasanya terjadi di saat proses pelaksanaan tungsura. Itu bisa mengakibatkan PSU. Dan ada yang sedang itu terkait netralitas saat kampanye. Nah, khusus untuk di pemerintah kota, ini titik rawannya adalah ketidaknetralan ASN. Maka ini menjadi sangat krusial ya, karena jelas-jelas bahwa ASN itu harus netral. Maka itu nanti kami akan buat kanal untuk whistleblowing khusus untuk pengaduan terkait dengan netralitas ASN di Salatiga. Ya, simulasi penanganan kerusuhan jelang pilkada dilakukan Kepolisian Resort Salatiga. Simulasi mencakup penanganan kerusuhan hasil pemilu hingga penanganan aksi massa. Polres Salatiga menggelar simulasi Sispam Kota atau Sistem Pengamanan Kota di lapangan Bayangkara, Polres Salatiga. Simulasi dengan skenario kericuhan pemilihan kepala daerah, gubernur dan wakil gubernur, serta pemilihan wali kota dan wakil wali kota di kota Salatiga. Berbagai skenario dilakukan agar seluruh personel yang terlibat dalam pengamanan pilkada sudah memahami tugas pokoknya dalam menghadapi situasi rawan. Melaksanakan latihan sistem pengamanan kota menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah Kota Salatiga. Sispam Kota ini melibatkan unsur terkait dari TNI, Dishub maupun Satpol PP. 500 personel yang kita libatkan untuk antisipasi apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di wilayah Kota Salatiga. Ini menunjukkan bahwa personel siap, peralatan siap, dan kemampuan kita siap. Pada Pilkada Serentak 2024 mendatang, Polres Salatiga akan menerjunkan sebanyak 500 orang personel ditambah perwakilan anggota TNI serta Linmas. Yulianto melaporkan dari Kota Salatiga.